Ada dua tamu kita di malam hari ini, di mana tamu kita akan membawakan hikmah-hikmah maulid. Tentu apa yang nanti disampaikan oleh beliau, mari kita semua khusus mendengarkan suara-suara yang kita dengar hanya suara-suara dari guru-guru kita yang nanti akan menyampaikan hikmah maulid. Tidak ada lagi suara-suara kecuali suara yang ada di depan mimbar kita nanti. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Singkat waktu, saya minta sama kita semua yang hadir, mudah-mudahan orang tua saya dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan orang tua saya diberi kesehatan, keselamatan, dan juga orang tua kita semua yang hadir. Insya Allah. Barang siapa yang selalu mendoakan orang tuanya, maka dia adalah calon-calon penghuni surga dan sukses dunia. Insya Allah, alhamdulillah kita akan mendengarkan wejangan atau nasihat tentang kalam-kalam maulid Nabi. Mungkin nanti Habib menjelaskan apa tujuan kita bermaulid. Banyak sekali kita dengar-dengar orang bilang maulid itu bid'ah. Banyak sekali klipik-klipik orang-orang sana bilang maulid itu tidak ada dalilnya. Nanti Habib Amal akan menjelaskan bagaimana dalil-dalil tentang maulid, ya kan? Kalau menurut Habib Umar bin Habis, bahwasanya untuk mencintai Nabi Muhammad itu tidak membutuhkan dalil, karena Nabi Muhammad mencintai kita tidak juga membutuhkan dalil. Jadi insya Allah untuk mempersingkat waktu kita persilakan Habib Amal. Baik, kepada beliau kita persilakan dengan hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Habib Hamid, panas atau dingin, saya pun bingung. Kira ini dispenser yang sana panas dan sini air dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhana dzil izzati wal azamati wal haibati wa qudrati wa sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhum kudusum Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Ayo semuanya sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Angkat tangan semuanya, ayo. Salatan tuhriduna biha min dhulumatir wahmi, amin. Tukribuna binuril fahmi, tudkhiluna ma ashala hatta yafhama. Innaka ta'lamu wa la na'lam, innaka antal alamul ghuyub, wa innaka ala kulli shay'in qadir, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Lagi
semuanya sama-sama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Aku ya ibu. Allahumma barik lana, bukan cuma untuk makan. Kita meminta kepada Allah ya agar rizki kita diberkahi. Yang pertama-tama yang saya muliakan dan saya cintai, guru saya, Sohibul Majlis Habib Hamid, Masya Allah, beliau dulunya di sana, malu kita di sini. Habib Rais juga abang daripada beliau, guru saya juga Habib Hussein. Nggak usah pakai bin sama apa harganya sudah pada tahu semua ya. Habib Mirza, para ustaz-ustaz, para alim, para ulama yang dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi hormat. Insyaallah mudah-mudahan beliau semua diberikan kesehatan insyaallah, panjang umur, dan yang spesial terkhusus malam ini juga yang hadir bersama kita, saya hadiahkan salam takdim, hormat dan cinta saya yang paling dalam dari Lubuk Hati, terkhusus kepada ibunda daripada Habib Hamid. Saya belum pernah lihat, tapi mudah-mudahan insya Allah ini salam cinta hormat saya dari hati yang paling dalam kepada beliau. Doakan supaya beliau sehat walafiat, panjang umur dan punya manfaat, dimudahkan segala rizki. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir untuk seluruh dan semua hadirin hadirat, seluruh jamaah muslimin muslimat, insya Allah tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali Allah telah menghapus dosa-dosa kita. Yang masih sulit hajat-hajatnya Allah kabul keluar dari sini. Cukup sampai situ, jangan ada yang lain. Sudah berdiri baru berpidato. Jadi alhamdulillah dikasih waktu 20 menit. Jadi terserah hadir, mau ceramah, mau bercanda, yang penting candaannya syariah. Oke? Sepakat? Walhamdulillah, hadirnya kita di malam ini di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia dan di dalam bulan yang mulia. Insya Allah kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Yang mana hadirnya kita di majlis ini untuk memperingati maulid atau kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di sini, kita bergembira atas kelahiran beliau. Abu Lahab tahu? Abu Lahab satu kali sebentar aja bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Beliau sampai membebaskan budaknya Sulaika. Setiap hari Senin beliau dibebaskan daripada api neraka. Apalagi kita, yang mana kita ini adalah umat-umat Nabi Muhammad. Kita adalah umat yang dibanggakan Nabi Muhammad. 1400 tahun lalu kita sudah didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita hadir di tempat ini tak lain dan tak bukan karena iman dan cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di sini karena cinta kita kepada Nabi Muhammad. Padahal kita belum pernah melihat Nabi Muhammad. Kita belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah mendengar kata-kata langsung yang keluar dari mulut mulia Nabi Muhammad. Tetapi kita beriman dan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana satu ketika 1400 tahun lalu ketika dulu bersama para sahabat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat,
Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian golongan-golongan yang soleh? Tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Tahukah kalian golongan-golongan yang beruntung? Jawab daripada sahabat, apakah para malaikat ya Rasulullah? Jawab daripada Nabi Muhammad, bagaimana para malaikat tidak mulia sedangkan mereka ada di dekatnya Allah, sedangkan mereka ada di sisinya Allah? Jawab lagi para sahabat, apakah para nabi dan para rasul? Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Bagaimana para nabi dan para rasul tidak mulia sedangkan Allah berikan wahyu kepada mereka? Ada lagi yang lebih mulia. Jawab daripada sahabat, apakah kami ya Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Bagaimana kalian tidak mulia? Kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian ada di dekatku dan aku ada di tengah-tengah kalian. Dan dikatakan oleh Nabi Muhammad, ada lagi yang lebih mulia. Dan para sahabat pun berkata, sesungguhnya Allah dan engkau Rasulnya yang sangat tahu hal itu. Satu ketika Nabi Muhammad pun langsung menundukkan kepala beliau, menetes air mata dari pelupuk mata beliau hingga membasahi pipi sampai ke janggut beliau. Dan beliau katakan bahwa mereka yang beruntung, golongan-golongan yang beruntung itu mereka adanya nanti di akhir zaman, yang mana mereka tidak pernah bertemu dengan aku, yang mana mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah mendengar kata-kata langsung dari mulutku, tetapi mereka beriman kepadaku. Tuba liman yarawni wa amana bih, wa summa tuba liman lam yarawni wa amana bih. Kata Nabi, sangat beruntung kalian yang hidup di masaku, kalian melihat wajahku, tetapi kalian beriman kepadaku. Dan sangat beruntung 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan dikatakan oleh Nabi kita, bahwa kepada mereka yang nanti di akhir zaman, mereka tidak pernah menatap wajahku, mereka tidak pernah duduk bersamaku, mereka tidak pernah melihat wajahku, tapi mereka beriman kepadaku. Siapa yang dimaksud Nabi Muhammad? Kita semua yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad. Kita adalah umat Nabi Muhammad. Kita adalah umat yang dirindukan Nabi Muhammad. Kita adalah umat yang selalu didoakan sujud-sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sungguh keterlaluan ketika kita hadir, kita bergembira di majelis maulid seperti ini, ada tetangga-tetangga kita yang menyampaikan bid'ah, dalalah, final. Apa maksudnya? Jangan saudara-saudaraku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau pun merayakan hari kelahirannya. Beliau merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa. Tetapi kemarin saya lihat, naudzubillahi min dzalik, yang sedang viral sekarang ini di Jakarta. Saya tidak tahu itu partai atau apa. Naudzubillah, mereka bikin itu maulid memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, tetapi mereka melakukan dengan joget-joget di atas panggung. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka supaya mereka bertaubat apa yang mereka lakukan. Di sini kita hadir, kita membacakan maulid, kita membacakan Al-Quran, kita berzikir. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara kita ada pun yang berpuasa di hari ini. Ya, tadi berapa? Tadi jarum panjang di jam 12, sekarang baru jam 2. Jarum panjangnya, ibu kalau dengar jarum panjang nggak begitu centil tuh. Jadi tahu nggak, ketika kita lagi semangatnya berceramah, tiba-tiba jam. Tahu kan? Tahu nggak alasannya? Nggak tahu? Adib kasih tahu.
biasa penceramah-penceramah, ya, biasa penceramah-penceramah. Kalau mereka lupa materinya, kadang-kadang dia diam. Tapi selalu ingat apa yang mau dibicarakan. Sama enggak? Sama enggak? Pengalaman. Jadi tahu enggak? Kita hadir di tempat yang mulia ini, kita bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Dan tahukah kita bahwa ternyata malam ini Allah, Nabi Muhammad sedang memandang kita semuanya. Para malaikat pun sedang memandang kita. Mereka, Allah, Nabi Muhammad, para malaikat, mereka sedang memandang kita dengan pandangan maghfirah. Mereka sedang memandang kita dengan pandangan pengampunan. Mereka sedang memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Yakin itu yang Habib sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan keluar dari sini sampai ke rumah semuanya sudah aman, tentram, lancar. Amin ya Rabbal alamin. Percaya nggak kalau Nabi sedang melihat kita? Percaya nggak? Dibohongin aja percaya, jadi serius. Jadi hadirin semua yang hadir, saya hanya sedikit ingin menyampaikan kepada kita, karena semuanya daripada kita mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita pun sudah paham betul, sudah mengerti betul bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Baca sirah nabawiyah, baca ini maulid, jangan hanya baca Arabnya, tapi baca Indonesianya juga, terjemahannya juga, biar kita paham bagaimana sejarah perjalanan daripada Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah salah satu untuk mendekatkan hati kita kepada beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau lihat pakai seragam itu juga, grogi juga. Kita teriak-teriak yang di Jakarta yang mana maulid dengan joget-jogetan. Kita hindarkan kamu saja. Ampun, nggak ada yang aman ya? Aman ya? Jangan keras-keras juga, kalau aku ditangkap juga kasihan, nggak boleh ragu nanti. Jadi malam ini kita sedang dipandang dengan pandangan maghfirah. Kita sedang dipandang dengan pandangan kasih sayang. Bagaimana kita tidak membalikan kasih sayang kita atau membalas kasih sayang kita kepada dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat yang sudah didoakan oleh Nabi Muhammad. Ada satu kisah yang mana ini menjadi kisah inspirasi kepada kita semua. Dulu boleh ya? Tuh ya, boleh. Ya Allah, dan siap. Mungkin juga kisah ini kita sudah pernah mendengarnya, tetapi yang mana kita semua yakin bahwa dengan hadirnya kita akan mendekatkan atau mentaklukkan hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak akan mungkin Nabi Muhammad tidak hadir di tempat ini. Tidak akan mungkin Nabi Muhammad tidak turun untuk memeluk kita semua. Tidak akan mungkin Nabi Muhammad tidak turun untuk memberikan keberkahan kepada kita. Yang mana satu kisah, satu cerita ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba terdengar suara rintihan atau suara tangisan yang begitu hidupnya. Para sahabat pun bertanya-tanya, gerangan apakah ini? Suara apa? Suara tangisan dari mana ini? Tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbarnya. Padahal beliau sedang berada di atas mimbar. Beliau sedang menyampaikan kebaikan-kebaikan. Beliau sedang menyampaikan ayat-ayat Allah. Tetapi begitu mulianya hati beliau mendengar suara tangisan rintihan yang begitu pilu. Beliau turun dari mimbarnya dan berjalan ke satu arah. Ternyata beliau mendekati sebuah pohon korma yang kering. Pohon korma ini sudah tua, pohon korma ini sudah kering.
tangisan rintih pilu ini datang daripada pohon kurma ini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun datang dan langsung beliau memeluk sebatang pohon kurma yang kering ini. Apa yang beliau katakan? Wahai pohon kurma, berhentilah menangis, berhentilah menangis. Nanti yang kau akan menjadikan mimbarku nanti di surga. Ternyata pohon kurma ini menangis karena dijauhkan atau dipisahkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pohon kurma ini dijadikan sandaran ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Tetapi para sahabat membuat mimbar yang baru. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dipisahkan dengan pohon kurma. Lihat pohon kurma. Dia pohon kurma yang tidak punya hati, pohon kurma yang tidak punya perasaan. Begitu sedihnya ketika dipisahkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dia menangis. Ketika Nabi memeluk itu pohon kurma dan beliau berkata kepada pohon kurma, dan saat itu juga pohon kurma itu berhenti menangis. Dan kembali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mimbarnya, dan di situ beliau katakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, jika saya tadi tidak aku sampaikan seperti itu kepada pohon kurma, maka pohon kurma itu dia akan menangis, dia akan merintih sampai dengan datangnya hari kiamat. Itu pohon kurma yang menangis karena dipisahkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pohon kurma yang dipisahkan, yang tidak dijadikan mimbar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu rindunya, begitu sedihnya ketika dipisahkan. Apalagi kita yang setiap harinya kita senang bersalawat, kita senang bermajlis. Tidak akan mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak turun dari mimbarnya untuk memeluk kita. Begitu mulianya jika seorang hamba sudah dipeluk Sayyidina Muhammad. Begitu agungnya seorang hamba jika dapat menatap wajah indah Nabi Muhammad. Begitu mulianya seorang hamba yang dapat mendengarkan kata-kata langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, mudah-mudahan Allah halalkan mata kita, Allah gugurkan dosa-dosa mata kita, agar kelak kita semua akan dapat memandang wajah indah Nabi Muhammad. Dan insya Allah juga telinga kita, mudah-mudahan Allah sucikan agar dapat mendengarkan kata-kata langsung dari Nabi Muhammad. Mulut ini juga yang suka berbicara tentang kejelekan orang, insya Allah digugurkan dosanya, supaya kita semua dapat berkata-kata, dapat bercakap-cakap dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah seluruh tubuh kita digugurkan daripada dosa, agar kita pun semua dapat memeluk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kemarin waktu di Ambon tadi dengar ada lagunya Lain. Ada Lain lagunya. Tapi Habib nggak mau yang lagu yang lain. Habib mau lagu yang Nabi bawain. Setuju? Hadros siap. Aku cinta padamu. Kurang kencang. Aku cinta padamu. Kurang kompak. Aku cinta padamu. Kurang semangat. Aku cinta padamu.
akhir ceramah itu mudah-mudahan itu yang dapat mengurangi ngantuk kita, ya, biar tambah semangat. Dan insya Allah yang telah dijanjikan juga man salah alaihi salam, barang siapa yang bersalawat kepada satu kali sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan 10 kebaikan, Allah menghapus 10 dosa, dan Allah akan mengangkat 10 derajat